bukan King Persib ini, super King. Memang kita harus dukung. Kita harus kasih motivasi yang besar. Ini wakil Indonesia, Wakil Indonesia ini, bukan wakil Bandung. Tapi apa mungkin kalau apa kata-kata Bojan Hoda kemarin tuh apa cuma gimmick aja nih Bung Ropan? Karena kan sebelumnya saat mendatangkan Eliano juga dia saat ditanya gitu. bilangnya siapa Eliano? Dia kenalnya pemain yang Manchester City kan, Tierney Reinders. Tapi ujung-ujungnya Eliano datang. Nah, ini apa dan jadi anak kesayangan dia sekarang. sekarang. Nah, apa mungkin nih sekarang yang untuk kejadian sekarang bakal terulang lagi nih? Ya bisa saja itu kan, bisa gimmick-gimmick bisa aja. Tapi kalau bicara dengan Bojan, ditanya dengan Joe dia tahu lah. Joe Pelupesi kan, kalau dia nonton tim nasional terus kan, Joe Pelupesi kan ketika datang tidak tergantikan kan. Siapa yang berani menggantikan dia kecuali dia memang ada masalah cedera baru keluar. Selama Joe Pelupesi masih bugar, tetap dimainkan terus di tim nasional dan pasti Boyan nonton. Dan dia udah tahu begitu ada nama-nama ini muncul, pasti Yon sudah bisa melihat kan, dia bisa searching, dia bisa lihat semua kan dengan seorang Joe Pelupesi gitu. Gitu, Oke. Nah, ini juga yang satu hal yang tersisa dari pertandingan Malut versus Persib adalah soal keluhan dari seorang Tom Hai terkait dengan kinerja wasit di Indonesia. Yang mengeluhkan ketika ada banyak insiden tapi wasit memberikan tambahan waktu tidak lebih banyak gitu, yang harusnya mungkin lebih banyak karena memang ada beberapa faktor atau eksiden yang mengakibatkan pertandingan menjadi terhenti. Menurut Bung Ropan gimana? Welcome to Indonesia. Iya, dia harus bisa memang melihat dengan welcome Indonesia ya. Inilah liga kita kan. Potret dari liga kita ya seperti ini. Tentunya bagi Tom dia tidak boleh juga kayak menyamakan ketika di Eredivisie kan. Tentu kualitasnya beda. Wasit-wasitnya sangat berbeda dengan kita. Walaupun tadi sini sudah punya VAR, tapi masukan dari Tom juga ini bisa dicatat oleh liga, bisa dilihat bahwa ini kritik dari seorang pemain profesional seperti Tom Hai. Betul. Iya kan? Sehingga ya harus ada perbaikan. Tentunya kan Tom ingin lebih baik liga ini kan. Betul. Dan kita bisa melihat bagaimana dia bermain kan. Yang tadinya kita meragukan misalnya dia mungkin dia hanya bisa bermain 60 menit, 70 menit, tapi sekarang kan udah 90 menit udah bagus. Cuma mungkin dia melihat bahwa kinerja wasit ini perlu untuk ditingkatkan. Ya, dia ingin juga sama seperti di Eredivisie kan. Semua bagus. Dan ini baik sebenarnya. Kritik dia yang membangun, ada solusi yang dia dilakukan yang bisa dilihat oleh petinggi-petinggi yang ada di Liga Super untuk di next nantinya kan. Bahwa ini ada wasit-wasit yang ya banyak lah. Yang namanya wasit masih manusia juga kan, banyak bukan apalagi di Indonesia kan, kita tahu bersama perlu untuk bisa ya ditingkatkan lah kualitas dari wasit-wasit itu. Dan suara dari seorang Tom Hai ya bagus, sangat profesional dan harus didengar saya pikir. Gitu. Tom Hai-nya yang harus terbiasa dengan culture di liga kita atau liganya yang harus menaikkan standar? Dia harus terbiasa. Pertama dia memang harus terbiasa. Karena dia datang di liga yang memang baru pertama bagi dia kan. Dia ingin menyesuaikan diri dengan dia. Tapi setelah dia melihat bahwa ini nggak ada yang oke ini dengan cara seperti ini, harus makanya dia coba untuk bisa mendobrak itu. Ayo dong ditingkatkan lagi biar liga kita lebih naik. Kualitas kita itu lebih bagus. Kalau begini-begini terus kita nggak naik. Mungkin bagi Tom kan begitu. Jadi ya ini bagus kayak tamparan juga untuk penyelenggaraan liga. Dan dia juga mengeluhkan pemain-pemain yang kalau udah unggul berpura-pura jatuh-jatuh, memperlambat. Killing time. Ini senada juga mungkin apa yang disampaikan oleh Tariq Al-Katiri yang bilang lebih enjoy memimpin laga-laga di luar atau di level Asia karena lebih fokus ke teknis, ke permainan. Memang kalau di Indonesia tuh atmosfer atau pressure-nya lebih tinggi gitu, lebih kompetitif gitu, lebih seru memang. Tapi kalau melihat para pemainnya benar-benar fokus ke pertandingan, ke teknis, ke permainan. Iyalah, kalau di luar negeri tentu mereka akan mengejar kemenangan kan, tidak mungkin akan berpura-pura juga. Tapi kalau kita di sini kan bagaimana ingin mengamankan kemenangannya sudah pada mata ya berbagai cara yang dilakukan oleh pemain. Saya pikir tidak ada larangan juga, kan tidak ada aturan bahwa tidak boleh seorang pemain itu lu berpura-pura jatuh pada saat lagi unggul misalnya. Apalagi kalau itu terjadi di menit-menit akhir kan. Di 10 menit terakhir paling banyak itu kebanyakan. Untuk memperlambat tempo ya, apalagi di injury time. Dan memang ya ini harus betul-betul bagi pemain kita untuk bisa belajar juga lebih profesional hal ini. Itu yang paling penting kan. Untuk makanya wasit seperti Torik bilang itu ya dia memimpin di luar lebih enak karena begitu. Semua nggak ada yang berpura-pura macam-macam, ada drama-drama yang dilakukan padahal misalnya kesentuh di kaki pegang kepala. Iya kan?
Iya. Duel sama-sama di atas, yang pegang adalah Patuk Paru. Iya. Lagi duel di atas, jatuh, pegang kaki. Gimana Pak? Iya. Diulang-ulang kan, jadi gitu-gitulah. Iya, Ya, buku pemain kita untuk belajar semua di liga kita ini. Tapi kalau kita lihat sebenarnya ini bukan hanya terjadi di liga kita ya. Kita waktu kualifikasi Piala Dunia kita lihat pemain Irak, pemain Arab kan sama juga tuh ketika mereka unggul mereka Iya, cara iya. killing time-nya dengan banyak drama, banyak intrik. Emang culture-nya gitu ya. Kalau orang mau mempertahankan kemenangan kan macam cara dilakukan. Iya. Mungkin kita harus bisa membiasakan diri dengan itu kan. Iya, iya. Ya, itu bagi pemain-pemain misalnya siapapun yang di luar itu kalau memang untuk mengamankan ya harus seperti itu. Iya, iya. Ya. Tapi kalau menurut saya sih boleh killing time, tapi dengan cara yang lebih sportif gitu, open play, dia nahan bola gitu, bukan dengan jatuh-jatuhan sih. Jadi mengurangi level dan mengurangi keindahan sepak bola. Bagi tim yang dirugikan atau merasa lagi kalah pasti akan dongkol. Ya, iya maksudnya Cara untuk ini yang mematikan akhirnya waktu. semakin menegaskan stigma bahwa sepak bola di Asia masih tertinggal. Iya. Gitu. Nggak ada di Liga Inggris, di Eropa juga. bermain seperti itu, nggak ada. Iya makanya. Argentina bermain tiba-tiba Messi pura-pura, Iya. nggak ada. Cristiano Ronaldo nggak ada. Makanya. Makanya kita harus belajar banyak misalnya ke sana gitu. Iya, kan. iya, iya. Oke. Nah, kalau peluangnya Persib sendiri di ACL masuk ke fase knockout seperti apa Bung Ropan? Oh, peluang oke lah. Kalau bicara peluang. Untuk babak 16 besar? 16 besar dulu kita Ya. bicara ya. Jangan terlalu jauh dulu. Ya. Karena harus fokus di situ. Misalnya ketemu dengan Chong Nadim, An, Pohang, ya, Hanoi. Chong An ya, Hanoi. Saya pikir dia akan ini. Kalau yang berat kalau ketemu dengan Steelers Oke. Korea. Tapi kenapa ya. enggak Bung Ropan? Tampines Roversnya bisa ngalahin Pohang. Iya sih, tapi kan namanya ya sepak bola kan tidak bisa diukur dengan Betul. lu mengalahkan gua tapi kemudian bisa mengalahkan Betul. Ya, Fadli, nggak bisa juga. matematis ya. Matematis kan sulit. Tapi saya pikir dengan Chong An itu cocok wakil Vietnam bagi kita. Dan kalau bicara bagaimana, saya rasa menang Persib. Nah, Menang Persib. Menang, euy. Menang Persib. Apalagi kalau sudah datang Joe datang. Joy. Joy datang. Martin Masuk Pas. gitu. Kita kan masih tunggu tanggal 30 kan drawingnya Iya, kan. 30, betul. Nah, Chong An kita bisa dapat dari 3 itu kemudian dapat dia, saya rasa masuk ke babak 8. Oke, katakanlah Persib ketemu Chong An Iya. di 16 besar. 16 besar. Lalu menang. Nanti masuk ke perempat 8. final. Oh, Iya. 8 besar. 8 besar. 8 besar, Dari ya. sininya, timurnya kan. itu kemungkinan ketemunya apa? Gamba Osaka. Ada kemungkinan Belum, Gamba Belum, Osaka. Tapi bisa aja Bisa Gamba jadi Osaka di Gamba. sana. Tapi McCarthy juga di kayaknya sana. ada kan? loh. Ada kemungkinan ketemu kemungkinan, Gamba Osaka Ada di kemungkinan. Nah, Iya. itu yang rame. Justru bukan di semifinal ketemu Gamba Iya. Osaka bisa aja Di 8 besar. perempat final. Ya, Iya. harapannya sih kita jauh ya. Bagian jadi kalau paling cepat semifinal gitu. Semifinal Harapannya. harapannya. Iya, benar. Tapi kalau dengan Gamba harus siap. Dengan materi seperti ini, Persib harus Iya, siap. pantang Ngapain mundur mau ya. takut? Iya, benar. Bisa. Setuju. Nggak usah takut. Iya. Iya kan, memang mereka makan rumput. Iya kan, kita Iya. lawan. Misalnya Persib harus lawan. Iya, iya. Materi udah Gamba bagus. Osakanya juga harus bersiap ini. Bersiap. Karena bukan Persib yang takut kemana, mereka yang takut ke Persib. Nah. Karena kan Persib bermain nothing tulus kan. Itu. Iya. Mereka yang terbeban, yang harus menang. Betul. Ketika kena 1 gol misalnya Andrew Jung bikin gol atau siapa, goyang bos. Goyang. Iya ini Goyang gini iya dong. kan? Iya. Ternyata namanya Gambang Kromo, bukan Gambang Osaka. Ini bukan King Persib ini, Super. Super King. Wah, Memang kita harus dukung. kita harus kasih motivasi yang besar. Ini wakil Indonesia, Bung Wakil Ropan. Indonesia ini bukan wakil Bandung. Iya kan? Betul. Iya. Kalau di Liga Super ya baru Bandung, Persib Bandung. Nah, Indonesia ini. kalau di Liga Super, next akan menghadapi Bayangkara. Itu. Ini akan menjadi momentum yang kembali diambil oleh Boyan Hodak untuk Persib kembali ke jalur kemenangan. Ya. Gimana menurut Bung Ropan? Ya harus menang. Nggak pernah kalah di kandang kan? Iya. Peluang harus menang. Tapi kan harus diingat, Bayangkara di posisi ke-7 sekarang. Iya. 5 pertandingan terakhir mereka baru 1 kali kalah. Iya. Lawan PSIM kalau nggak salah 1-0. Ini 1-0 betul. Tapi mereka ada 2 kemenangan, ada 2 imbang. Iya. Terakhir lawan Persebaya mereka imbang kan. Nah, ini bahaya juga saya pikir. Jangan dianggap enteng. Iya. Ya untuk Dendi Sulistiawan dan kawan-kawan kan. Iya. Iya, bukan tidak mungkin mereka akan bisa memberikan kejutan. Iya. Tetapi sekali lagi karena ini bermain di Gelora Bandung Lautan Api. Itu rumah mereka, markas mereka yang tidak mungkin dinodai Betul. Ya. oleh siapapun, dan itu pasti sudah sepakat semua pemain kan. Ya. Kita boleh dinodai di luar, tapi jangan di rumah kita sendiri. Ini kalau Harus kata, bersih. Kalau kata Wahaji Umuh nih bilang katanya nggak ada alasan Persib buat nggak menang lawan Bayangkara karena secara istirahat udah lama nih karena Iya, udah recovery-nya jaraknya kan cukup ya. recovery udah Hampir cukup seminggu ya? hampir Iya seminggu. kan, dari tanggal 14 Betul. ke tanggal 21. 21. 21.
waktu panjang. Bermain di depan Bobotoh. Kandang lagi main. Di kandang yang tidak pernah, itu saya bilang, tidak pernah mereka terluka di situ. Ya. Bisa kira-kira menang selisih Bisa. 2 gol Bung Ropan. Bagi Persib sih tidak perlu 2-3 gol. Satu saja yang penting 3 poin, Bos. Oke. Iya kan? Harganya sama ya. Harganya Nilainya sama ya. Mau menang 2-0, 3-0, 3 poin toh. Ya. Kecuali menang 5-0, 7 poin, dapat Iya. lain. Ya. Iya kan? Ya. 3 poin. Jadi itu satu poin aja. Sama seperti lawan Borneo kan, nggak usah banyak-banyak. Satu cukup tapi 3 poin. Dan clean sheet. Gawang nggak bobol. Itu paling penting kan. Iya, iya. Persib mungkin 20 memasukkan, 10 kebobolan ya. Kalau nggak Iya. salah. Ya kan? 22 atau 10 begitulah mereka bisa. Jadi oke lah. Ya. Pertahanan Bayangkara ya masih ini. Bayangkara mungkin plus 2 mungkin kalau bisa dikatakan sih. Pertahanan 2. mereka juga ini kalau Persib kan plus 10. Plus 10. Kalau nggak Iya. golnya ya. Gitu. Tapi catatan Persib menghadapi tim promosi juga nggak selalu bagus loh. Lawan Persijap, lawan PSIM. Tapi kan di luar. Oke. Di luar kan. Di awal-awal kan kalah sama Persijap dan draw sama PSIM. Ya, ya, ya. Tapi ketika datang di kandang, makanya saya bilang tadi, itu rumusnya bagi Persib, itu sapu bersih di kandang. Ya. Itu aman untuk bisa menjadi juara tuh peluang besar. Selama semua pertandingan itu di kandang diambil, kan itu besar. Sambil ambil petik yang di luar tuh dapat yang petik mangga. Ya. Petik mangga. Iya kan mangga itu buah kesayangan saya. Oh, ya siap. Kalau mau makan mangga itu, jus mangga. Iya, gitu. Memang favoritnya Mangga Indramayu ya. Mangga syada. Kok tahu ah? Kan memang terkenalnya Saya dari nggak sana. sebut loh. Iya, aku Orang Indramayu. Terkenalnya dari sana. Gitu. Gitu ya. Karena kalau kenalan gitu. karena kalau menang di kandang semua dapat 57 poin Bung Ropan ya. Kan karena buat juara biasa kisaran 70-80 70 kan, poin 80 kan. Kalau di 57 poin di kandang lu bisa bayangin. Iya. Sapu bersih, nggak ada draw, apalagi kalah kan? Boleh kalah. Itu Persib juara. Di luar tinggal ambil kan? Hat-trick berarti dong. Bisa. Bisa hat-trick. Bisa. Juara berarti dong. Bisa gitu. Tapi tetap harus diingat bahwa lawan-lawan itu sekarang kan ada di atas dia, ada Persija di atas sama ada Borneo. Ini kan juga kuat. Dua tim ini juga punya peluang. Ya kan? Jadi tetap harus konsisten. Itu yang diperlukan oleh Persib untuk mengarungi di Liga Super. Ya. Jangan hilang. Makanya saya bilang lawan Bayangkara ini ya harus ambil. Harga mati 3 poin. Karena ada 2 kesempatan mereka di kandang kan. 21 dengan 27. 27 itu PSM. Ya mereka dapat itu 6 kandang aman. Sebelum mereka mungkin lawan Persi Kediri, lawan Persija yang El Clasico kan tanggal 11. Itu mereka akan ketemu dengan PSBS Biak. Sebelum nantinya mereka melawan Persi Solo kan terakhir. Lawan PSM gimana? Kan habis Bayangkara PSM. Iya, tapi selama di kandang tetap PSM itu tim yang punya potensi lagi bagus. Punya potensi apalagi dengan pelatih baru mereka kan. Jadi oke, untuk bisa membuat kejutan. Makanya saya bilang Persib itu tidak boleh menganggap enteng semua lawan. Untuk datang ke kandang mereka. Karena apalagi tujuan mereka adalah 3 poin. 3 poin. Itu yang paling penting. Skor nggak penting. Yang penting menang. Mau 2-1, 3-2 menang. Betul. Apalagi kalau main di GBLA itu, waduh, tiketnya sold out biasanya. Sold out terus ya. Atmosfernya gila. Iya. Dan memang ini juga tidak lepas dari undangan atau ajakan dari Boyan Hodak kepada Bobotoh untuk datang ke stadion untuk meramaikan. Dan ini diamini. Dan ini yang Apa menjadi kita perlu ke sana? Nah, Deal. jadi Kang Adit mohon difasilitasi. Iya, Kang Adit tolong difasilitas dulu. Kita ke sana. Sama ini tadi sempat disinggung sama Bung Ropan karena lawan Persija itu masih 11 Desember. 11 Januari. 11 Januari. 11 maaf, Januari, 11 Januari. Laganya masih jauh tapi panasnya udah dari sekarang nih Bung Ropan. Iya pastilah. Kalau dengan Persija kan nggak pernah dingin. Iya. Iya kan? Itu derby Indonesia. Itu derby tuh. Kayak Madrid lawan Barcelona lah. Iya, selain dari persiapan materi pemain, ini juga riskan Bobotoh nih akan membuat susah Persib nih karena akan ada gesekan-gesekan, jangan sampai nanti kayak lawan pas kemarin ACL kan. ACL tuh Persib disanksi nih. Jangan sampai panasnya duluan, itu akan merugikan Persib gitu. Iya, para Bobotoh harus tetap tenang. Tentunya itu kan menghadapi ini. Yang penting dukungan yang harus dilakukan yang sepenuh untuk Persib. Nggak usah pikir yang bikin-bikin rese-rese apa, udahlah. Karena yang dibutuhkan di sini adalah bagaimana Persib bisa mengamankan pertandingan kandang. Itu yang ini. Kalau menang pun kemudian dapat denda kan sama juga. Lebih bahaya. Ya kan? Lebih baik tenang, dukung aja. Fanatisme boleh sebagai setiap supporter ya untuk tim kesayangan dia. Ya, itu memang penting, diwajibkan bahwa semua supporter untuk memberikan dukungan penuh.
Tapi nggak usah lah bikin onar, bikin masalah kan. Udahlah, Benar. nggak usah ini. Yang penting dukung tim kesayangan dan berharap 3 poin. Itu yang paling penting. Ya kan? Daripada 1 poin, apalagi kalah. Lawannya Persija. Itu. Karena kita sudah hitung tadi kan. Semua di babak habis 57 bos, kan juara di atas. Iya. Oh, udah.